Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mohon maaf saya selalu menekankan betapa kebenaran itu sebenarnya yang sejati dan yang benar-benar benar itu hanya di tangan Allah. Jadi umpamanya saya menuduh Anda kafir, menuduh Anda pelaku bid'ah, menuduh Anda itu masuk neraka dan lain sebagainya, itu tolong dipahami bahwa tuduhan saya itu relatif. Tuduhan saya itu tidak mutlak. Hanya Allah yang tahu persis seseorang itu kafir atau muslim atau musyrik atau apapun. Nah, jadi sekarang kita harus memasuki wilayah ini dengan suatu cara berpikir. Umpamanya, kalau kita ngomong kafir berarti kan bukan Islam, bukan muslim. Kafir itu subjek fa'il ya. Dari kafaro yakfuru ya. Subjeknya kafir. Kalau muslim itu subjek dari aslama yuslimu muslim. Nah, cara berpikir yang saya tawarkan adalah kata kafir atau muslim ini kata benda apa kata kerja ataukah kata sifat. Sebab kalau saya menuduh Anda kafir itu berarti kan saya pakai satu keputusan bahwa itu adalah subjek, kata benda atau kata sifat. Pokoknya Anda itu orang kafir. Padahal sesungguhnya kafir ini kan unsurnya kufur. Jadi perilaku kufur, perilaku ingkar kepada Allah itu kan kasuistik. Misalnya Anda melacur, Anda mabuk, Anda madat apa molimo lah ya. Itu kan unsur kekufuran. Nah, ketika saya menuduh Anda kafir kan hanya terbatas pada kasus-kasus di mana Anda melakukan kufur. Tidak berarti seluruh diri Anda adalah kafir. Jadi di sini diperlukan ketegasan apakah kafir dan muslim atau musyrik itu Anda perlakukan sebagai kata benda atau kata kerja atau kata sifat, atau kalau pakai idiom lain itu identitas apa perilaku. Kalau saya bilang Anda kafir berarti saya memberi identitas bahwa Anda kafir. Padahal kasusnya adalah saya menuduh Anda atau menuding Anda atau paling tidak menjumpai Anda sudah atau sedang melakukan tindakan yang kufur atau yang syirik. Jadi saya tidak bisa kalau pakai cara berpikir itu saya menjadi mengklaim bahwa seluruh diri Anda itu adalah kekufuran. Padahal tidak mungkin ada manusia yang seluruh dirinya itu kufur. Sebaliknya juga tidak mungkin seluruh hidup manusia itu muslim. Manusia sangat rentan untuk sewaktu-waktu melakukan sesuatu yang tidak Islam. Apakah dalam berdagang, dalam berpolitik, dalam banyak hal. Sehingga tidak hanya kafir, tidak hanya musyrik, muslim pun itu ternyata lebih merupakan kata sifat daripada identitas. Ketika Anda sholat, katakanlah itu Anda muslim. Tapi sesudah Anda sholat melakukan transaksi-transaksi yang riba, transaksi-transaksi yang melanggar kejujuran ekonomi atau hukum, pada saat itu Anda akan kafir. Jadi tidak bisa ada kartu identitas disebut ini muslim, terus ini kafir. Karena ada selama ini kan identitas itu hanya muslim apa Kristen apa Buddha, Hindu, tapi tidak ada kafir. Padahal kayaknya rata-rata kita semua ini sebenarnya kan sangat potensial atau memang sudah entah berapa kadarnya melakukan kekufuran-kekufuran. Dan itu bukan hanya hasil penelitian dan pengalaman kita sehari-hari. Allah sendiri mengklaim bahwa manusia itu setiap hari dia mengalami dinamika dari keislaman, ke kekufuran, ke kemusyrikan itu secara sangat dinamis. Oleh karena itu Allah menyiapkan ibunya Al-Quran atau Ummul Kitab yang disebut Al-Fatihah itu ada kalimat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku atau kami jalan yang lurus.
kalimat itu hanya bisa diucapkan atau hanya cocok atau relevan diucapkan oleh orang yang masih belum benar-benar muslim. Dia masih jalannya masih bengkok-bengkok, masih belum mustaqim. Orang yang minta makan adalah orang yang lapar. Orang yang minta diberi jalan yang lurus adalah orang yang jalannya belum lurus. Saya kira Ihdinas Shiratal Mustaqim itu satu monumen besar untuk penyadaran kita bersama bahwa sudahlah, kita ayo saling mendoakan dan rendah hati satu sama lain. Jangan terlalu gampang mengkafir-kafirkan orang, karena toh tiap hari kita menyadari diri kita ini banyak kesalahan, banyak kekufuran, sehingga selalu dalam sholat kita sekian kali dalam sehari kita ucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.